Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Hari ini kita mau ngebahas terkait RUU perampasan aset yang memang masih mandat di DPR. Bahkan teman-teman ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sempat menolak mentah-mentah usulan Menko Polhukam Mahfud MD saat itu untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, teman-teman, hari ini rupanya Pak Mahfud kembali muncul ke publik dengan menyebut sosok elit politik satu persatu disebut yang menolak RUU perampasan aset. Dan lebih mengejutkannya lagi teman-teman, ini adalah salah satu partai terbesar, partai yang memenangkan pemilu selama 2 periode sebelumnya. Dan teman-teman pasti sudah tahu partai merah yang berlambangkan banteng ini memang rupanya teman-teman adalah penolak utama RUU perampasan aset. Miris memang, karena Pak Jokowi dulu itu kan masih kader merah. Tapi kenapa usulan kadernya sendiri yang saya yakin ini adalah sebuah sangat positif, tapi tidak didukung. Bahkan ini Ketua DPR saat itu Ibu Puan Maharani yang sekarang juga kembali menjadi Ketua DPR RI tidak merespon surat Presiden, permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk segera mulai pembahasan RUU perampasan aset. Dan hingga purna tugas teman-teman periode 2024 kemarin ya, sebelumnya ini surprise tersebut juga tidak kunjung dibacakan di khalayak publik. Nah, hari ini teman-teman Pak Mahfud MD ini bakal membocorkan, membeberkan sosok-sosok yang memang sengaja ingin RUU ini kandas, RUU ini dihalang-halangi atau yang mungkin dibatalkan pembahasannya atau pengesahannya. Nah, biar lebih lengkap teman-teman, siapa saja sih? Kita pasti penasaran sosok-sosok elit-elit politik yang bakal bikin Anda semua kaget. Ternyata sosok yang mungkin kita bangga-banggakan, yang kita eluk-elukan, kita idolakan, rupanya menolak pemberantasan korupsi, menolak RUU perampasan aset. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Kalau bukan karena kolusi. Iya kan? Oke. Sidang kabinet itu hebat loh. Tim ahlinya banyak. Saya diundang tengah malam, Pak, besok rapat jam 9. Itu sebelum saya berangkat di kantor sudah, ini Pak mejanya, bahannya, ini masalahnya, ini jalan keluar. Dari tim ahli yang pada begadang semua itu menteri, ya Prof ya? Semua menteri. Masa kalau ada kasus gitu suruh selesaikan 2 minggu nggak bisa dapat laporan? Oke. Artinya udah saling terikat dengan pihak itu ya Prof? Oleh sebab itu saya katakan leadership, orang leadershipnya baru ketemu di rapat-rapat kan, semua siapa di balik meja. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu setelah mereka satu sama lain. Pulang dari rapat kan. Iya. Prof, tapi ada juga pandangan bahwa ini kan semua banyak kasus korupsi. Dan kasus korupsi ini kalau ditarik adalah ada permainan di level birokrasi dan politisi gitu. Nah, ada satu yang belum kan sampai sekarang, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset sampai sekarang belum ditaikkan gitu. Nah, sebagian netizen tuh menganggap bahwa ini adalah kuncinya nih. Karena dan itu kan belum gitu. Kalau misalkan nanti Undang-Undang Perampasan Aset ini disahkan DPR itu sejauh apa, Prof? Gini, kita bisa punya kemajuan nanti. Ya, biar runut ya. Ya. Undang-Undang Perampasan Aset itu RUU-nya sudah jadi tahun 2018. Oke. Ya, sebelum kabinet yang kedua. Pada waktu itu sudah jadi DPR dan pemerintah setuju, tinggal satu butir masalah. Kalau nanti aset itu dirampas, disimpan oleh siapa? Menteri Keuangan punya Dirjen Kekayaan Negara, Menkumham punya rubasan, rumah barang rampasan, KPK Kejaksaan punya penyimpanan aset sitaan aset kan itu. Nah, ini berebutan waktu itu di tempat kami aja ditunda kan, sehingga tidak disahkan sampai pemilu. Nah, ketika saya jadi menteri diingatkan oleh Pak Jokowi, dulu ada undang-undang ini diteruskan. Jadi bukan 2025 Undang-Undang Perampasan Aset. Tahun 2019 awal saya sudah ngajukan lagi karena 18 tuh macet dan sudah selesai. Nah, terus begini, yang kita ajukan
Ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang kita ajukan 2 Pak Mahfud apa tuh? 1 undang-undang perampasan aset, karena itu perintah konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi kan harus ada perampasan aset itu. Yang kedua pembatasan uang kartal. Ya kan? Saya ajukan kan Prof Mahfud juga kenceng juga waktu itu kenceng di DPR. karena gini, orang korupsi waktu itu kan bawa koper Cash. Nah sekarang setiap pemindahan uang itu harus lewat bank. Dari mana sumbernya, untuk siapa? Jadi terlacak semuanya. Terlacak semua. 2 ini diajukan RUU. Masuk prioritas utama tahun 2020 nih. 2020 prioritas utama. Sudah dibahas gitu, lalu saya ketemu dengan Ketua Balik Menkum yang sekarang, Pak Andi Supratman Andi Aktas ya. Nah, dia datang. Pak Menteri, Pak Menko katanya, kita setuju 2 undang-undang, tapi bagi 2 ya gitu. Bagi 2 materi. Yang undang-undang perampasan aset diusulkan oleh pemerintah, yang pembatasan uang kartal itu biar DPR, inisiatif DPR. Materinya tetap setuju. Cuma nanti akan nambah materi, ada undang-undang tentang pendanaan parpol. Karena kalau ini berlaku lalu parpol tidak jelas dananya, tidak bagus juga. Oh bagus, saya bilang. Waktu itu saya berbicara dengan Erik, saya tidak bicara dengan Menteri Keuangan karena ketemunya dengan Erik yang punya uang banyak karena BUMN. Pak Erik, kalau parpol itu diberi uang dana dari negara setiap tahun 1 triliun, mampu enggak? Wah mampu Pak katanya. Kita sediakan, daripada korupsinya puluhan triliun, ratusan triliun, kita sediakan gitu. Tapi tiba-tiba ini macetnya. Padahal ini draftnya udah jadi. Ini yang mana maksudnya? kartal. Yang uang kartal pendanaan Yang uang parpol. kartal macet, tidak ada pembahasan lagi. Dengan dana parpolnya tentu saja, karena itu satu paket kan. Oke. Terus yang ini jalan nih, Rampasan sampai akhirnya udah selesai. Ketika akan disahkan, tiba-tiba DPR tidak mau. Udah selesai di tempat kita. DPR tidak mau, makanya saya berteriak-teriak di DPR. Kalau Anda mau disahkan toh, ini RUU perampasan apa? Perampasan aset ini. Lalu ada yang bilang, ya pemerintah serius nggak? Serius gitu. Loh, kalau serius ajukan ke DPR, kan sudah tinggal disahkan. Ajukan lagi, ajukan lagi. Gitu. Di bulan April atau Mei tahun 2024 tuh kita ajukan lagi nih. Surat dari Presiden tahun 2023. Nih surat dari Presiden. Tolong disahkan undang-undang perampasan aset. Di sana enggak mau lagi. Iya. Entah alasannya apa gitu. Nah, apa politisnya? Yang gitu kan? Apa politisnya? Berarti ada resistensi yang tinggi tuh kan. Iya, mungkin secara gurauan mungkin diwakili oleh Pak Bambang Pacul. Korea ini ngikut saya gitu. Ngikut, iya. Kalau pemerintah mau jangan ke kami lah. Kami ini kan Korea, ke sana gitu. Terus saya ketemu dengan Bu Megawati bicara. Oh, sempat bicara. Alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset kartal bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang agar asetnya tidak disita, diberi surat bersih tapi bayar sekian. Dan itu betul memang bisa terjadi. Indonesia ini memang ya. Betul bisa terjadi. Oke. Wong saya dulu tahun 2000 itu mengusulkan rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Saya kan pernah jadi Menkumham sebentar, sebulan. Pembuktian terbalik, gimana caranya? Kalau Vito menjadi menteri 5 tahun, gajinya dihitung tuh berapa? Kira-kira 5 tahun itu 7 miliar. Kalau ternyata dia punya kekayaan 10 miliar, langsung aja kamu korupsi 4 miliar. Buktikan kalau kamu tidak. Oke. Saya harus membuktikan sebaliknya. Itu, Apa saya main saham atau saya punya apa gitu. Saya dapat warisan, bapak saya meninggal nih. Kenaikan NJOP-nya sekian, udah benar nih 10 miliar. Bebas. Oh gitu. Itu kan undang-undang pembuktian terbalik. Iya. Waktu itu sudah saya siapkan. Tapi
di pemerintah sesudah saya macet. Kenapa? Saya tanya ke Pak Oka Mahendra, Pak itu kan undang-undang bagus, kenapa Pak? Ini nanti kalau berlaku digunakan oleh jaksa dan polisi untuk meras-meras ini. Orang punya harta banyak lalu harus dapat surat bersih dari kejaksaan bahwa ini profilnya udah cocok, ini habis Pak. Kita belum siap gitu. Nah, saya sendiri alasan itu masuk akal kan? Alasan Bu Megawati masuk akal. Tapi tentu kalau kita mau sungguh-sungguh itu perlu dimulai. Ya dong polisinya. Ditata secara benar nih organisasinya polisi lalu pengorganisasinya bagaimana, saling pengawasannya gimana kan bisa dengan undang-undang perampasan aset itu. Saya karena katanya partai tidak setuju, saya bicara dengan Bu Mega. Bagus Pak Mahfud itu setuju saya, tapi polisinya dulu gitu. Bu Mega kan sangat Ini jadi kayak telur sama ayam Pak Mahfud ya, apakah kita bikin makanya harus ini mana dulu yang harus dibenerin nih? Iya, fakta gitu. Jadi mungkin kita harus paham juga ya perspektif orang bahwa apa yang kita anggap baik mungkin orang lain menganggap enggak, itu ada celahnya begitu gitu. Nah, ini namanya demokrasi. Nah, sekarang mungkin Pak Prabowo sudah menyadari itu. Iya kemarin. Ya memang susah sih kalau menunggu semuanya sempurna kan. Itu dia. Lalu dia mau katanya sih mau berlakukan undang-undang perampasan aset. Dia sempat menyampaikan itu ya. Kemarin di Hari Buruh kan. Hari Buruh. Mede. Nah, Prof, kita lihat artinya sudah ada sekarang, tidak perlu lagi polisi dikhawatirkan, kejaksaan dikhawatirkan. Kita lakukan undang-undang perampasan aset. Kira-kira kalau saya menjadi Pak Prabowo, kita sahkan undang-undang perampasan aset, urusan polisi dan kejaksaan saya yang menguruskan gitu. Oh, itu leadership yang Pak Mahfud bilang kira-kira kan begitu. Kalau kemarin takut dipermainkan oleh kejaksaan, oleh kehakiman, oleh polisi, oleh KPK macam-macam, saya yang nguruskan gitu. Itu yang saya maksud komitmen dan leadership. Bagus, kan bagus loh itu. Iya, mari kita sambut. Kawal. Dan itu memang ini ya Prof, di sistem negara kita memang lebih baik inisiasi dan kekuatan itu didorong oleh seorang presiden. Oh iya, memang itu dong tugas presiden. Mengorkestrasi, mengomando, mendorong, menarik itu kan tugas presiden. Sama juga tugas menteri mengorkestrasi ini, tapi di bidangnya kan gitu. Kalau presiden di seluruhnya gitu. Tapi kalau Prof lihat kayaknya sempat ada artikel juga Prof mengatakan bahwa sebenarnya ketika Prof menjadi Menko Polhukam itu Pak Jokowi nggak kelihatan political will-nya untuk soal penguatan sistem hukum kita. Hari ini dengan melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo, Prof cukup mempercayai nggak? Karena maksudnya kan kadang-kadang publik kan gini Prof, bener ini omon-omon atau enggak? Bener. Prof kan mengenal seorang Prabowo Subianto juga. Dulu. Mungkin kurang tepat ya kalau saya mengatakan Pak Jokowi tidak kelihatan political will-nya. Mungkin untuk skala besar dalam konteks KKN, administrasi apa gitu mungkin iya. Tetapi kalau dalam soal ini memberantas korupsi dengan undang-undang Pak Jokowi serius. Bahkan ngancam akan mengeluarkan perpu sebelum saya berhenti jadi presiden, saya mengeluarkan perpu. Gitu. Tapi kemudian mungkin saya nggak serius karena kenapa kejaksaan dan kepolisian kok seperti itu, kan mestinya nih presiden itu bukan semata-mata perampasan aset kan. Kalau di perampasan aset ya ini bahkan serius beliau kalau indeks persepsi korupsi kita turun, wah panik dia. Pak Jokowi itu gitu. Kan tahun terakhir kan tuh tahun gitu. Gini, tahun 2023 bulan Februari tanggal 7 saya ingat. Itu kan ada pengumuman. Enggak, karena saya di Surabaya. Ada Harlah NU. Di Surabaya semua menteri hadir, Pak Jokowi hadir, saya hadir. Waktu itu meledak pengumuman. Indeks persepsi korupsi kita anjlok kali, korupsi terjadi di kantor pemerintah, di DPR, di mana disebutkan oleh ICW kali ya, apa tuh? TII. Saya di Surabaya. Sama Pak Jokowi pada berita-berita. Diajak pulang naik satu pesawat. Pak Jokowi ajak Pak Mahfud pulang naik saya kan satu punya pesawat. tiket sendiri, tapi bersama-sama kita rapat nanti. Itu kan bareng-bareng ya Prof di acara NU itu iya, kan bareng-bareng. Saya, lalu saya,
Kapolri, siapa pokoknya pejabat-pejabat hukum diajak pulang, rapat langsung ke istana. Menyikapi ini korupsi makin parah. Maka ada tuh kalau Anda cari videonya. Ini indeks persepsi korupsi begini. Oleh sebab itu pemerintah minta sekali lagi ke DPR Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal segera diundangkan. Itu Pak Jokowi. 7 Februari 2023 jam 4 sore didampingi oleh Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri dan Menko Polhukam. Artinya waktu itu rapat saat itu sepulang dari Harlah NU itu memang yang menjadi bahasan adalah kuncinya di RUU perampasan aset itu. Khusus itu. Maksud saya sensitivitas Pak Jokowi terhadap indeks persepsi korupsi itu dan untuk 2 undang-undang ini itu kenceng, tapi waktu itu DPR-nya yang lemot. Oleh sebab itu saya datang ke DPR juga berantem tapi berantem politik. Nah sekarang kan itu kan Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo, Pak Mahfud kan kenal Pak Prabowo orangnya seperti apa gitu. Kemarin udah menyampaikan RUU perampasan aset akan diseriuskan. Omon-omon nggak ini, Prof? Saya masih berharap itu bukan sekedar omon-omon. Masih berharap. Loh kalau bukan sekedar omon-omon, berharap kok sekarang ini kok ngomong aja kok nggak ada tindakan. Saya punya prasangka Pak Prabowo sedang menata orang-orang. Jangan sampai ketika dia bertindak lalu diinterupsi dari dalam kan susah. Saya melihat dari Pak Prabowo ini dikandangin semua nih orang-orang kan. Mungkin saya ketika saatnya saya bertindak tidak bisa main-main. Ini sudah di tangan saya semua. Itu bisa saja. Mungkin ya. Ini saya tidak tahu yang sesungguhnya, tapi kalau ini bukan analisis ya anggap doa saja, mudah-mudahan. Doa dari seorang Mahfud gitu dan Pak Prabowo berpikir seperti kalau enggak ya apa boleh buat? Konstitusi sudah menyatakan dia presiden ya. Kepala negara. Enggak boleh kita enggak boleh kita rusak kerjanya kan. Kita tugasnya mengkritik, menyampaikan ya sudah. Sejauh saya kenal Prabowo, komitmennya tentang itu kuat. Karena saya dulu kan jadi ketua tim suksesnya dan saya sering 2014 ya. Iya 2014. Dia pendekatannya seperti yang sekarang ini. Dulu tuh Pak Jokowi sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sebenarnya sama-sama baik sebagai pilihan tahun 2014. Kenapa waktu itu saya ikut ke Pak Prabowo? Karena pendekatan strukturalnya. Dia mau menata lembaga-lembaga itu. Pak Jokowi populis, dia ke rakyat lah, rakyat kecil, nggak bicara struktural pada waktu itu. Saya, kalau gitu nih Pak Prabowo yang benar menurut saya. Karena Pak Mahfud merasa kita butuhnya pembenahan struktural. Jadi dia struktural, ya benar nih Pak Prabowo. Tapi rakyat butuh populisme seperti Pak Jokowi, turun ke gorong-gorong, ke desa, gitu, nyapa orang. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar obrolan redaksi Kompas dan juga Pak Mahfud MD soal RUU perampasan aset yang memang masih mandat di DPR. Bahkan kalau kita dengar tadi kata-kata Pak Mahfud, ada sosok yang memang menolak, di mana ini Ketua Umum Partai Merah mengatakan kami sebenarnya suka-suka saja mendukung RUU perampasan aset, tapi kami takut RUU tersebut disalahgunakan dan dijadikan alat untuk memeras lawan-lawan politik pemerintah. Nah bagaimana teman-teman ini jadinya? Kan itu semua sudah diatur oleh undang. Nggak akan mungkin lah pemerintah ini sembarang merampas aset pejabat. Kalau misalnya dirinya memang tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau misalnya memang melakukan korupsi secara diam-diam, mungkin secara puluhan tahun, ya dosa-dosa itu pastilah muncul dan membawa rasa takut dalam hati, sehingga ya saat mendengar RUU perampasan aset akan disahkan, akan dibahas di DPR, langsung menginstruksikan 103 anggota DPR dari fraksi merah, fraksi Banteng untuk menolak pengesahan RUU perampasan aset. Sampai kemarin teman-teman beberapa bulan atau ke belakang ya, ini Pak Bambang Pacul, Pak Bambang Wuryatno dengan tegas mengatakan bahwa RUU perampasan aset kami DPR tidak bisa mengesahkan tanpa seizin Ketua Umum partai politik. Gimana menurut Anda? Menurut kalian semua setuju gak sih dengan statement saya, dengan pendapat Pak Mahfud yang memang ini ada sosok oknum politik, ini
aktor politik, elit-elit politik kita yang memang sengaja menahan atau ingin RUU ini gagal disahkan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan di kolom komentar. Untuk itu biar terus dapat update terbaru dari Kajian Online, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.